Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada siang hari ini kita bisa kembali bermuajah bersama Ustaz kita Ustaz Ahmad Jailani dan kesempatan kajian bakalan rutin dengan staf Apiralen yang akan membahas tentang hadis pilihan dari kitab Tafsir Fathul Mughni, melanjutkan dari pembahasan yang sudah berjalan di pekan lalu. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat Ahmad Jalani, waktu dan tempat kami persilakan. Saya Tafadil Maskur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw usala aw adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada siang ini kita kembali bersua di kajian rutin kita bersama teman-teman Abdiralin yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan hadis pilihan dari Sahih Imam Bukhari dalam kitab Tafsir Fathul Mughni. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan dan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di tengah-tengah kondisi kita saat ini, ya, kondisi ekonomi, kondisi politik yang tidak menentu, kita harus ya menguatkan akidah kita, ya, kemudian juga menguatkan upaya kita untuk lebih membuka kesadaran diri, ya, bahwa ini mungkin daripada atau akibat daripada kita, ya, kaum muslimin. Jadi kita kalau muhasabah, ya, mungkin ini bagian daripada kita sendiri, masyarakat Islam di Indonesia yang berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Ya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, para ulama tafsir menyebutkan yang disebutkan dzikri di situ adalah ayat Al-Quran. Yang dimaksud dengan Al-Quran di situ adalah syariat Islam. Ya, jadi ketika kaum muslimin, ketika kita berpaling dari syariatnya Allah, ya, fa inna lahu, maka baginya ma'isatan dhanka, maka kehidupannya sempit, ya. Ya, sempit dalam berbagai aspek kehidupan, ya, aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, ya, bahkan juga keluarga, kehidupan anak-anak kita, ya. Jadi ibarat kata, untuk memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak kita pun rasanya kok kayak sulit gitu, ya. Ya, di mana-mana ada potensi keburukan yang mungkin, ya, akan dihadapi oleh anak-anak kita gitu, ya, dan juga mungkin dihadapi oleh kita sendiri. Nah, maka kita harus mulai dari diri kita untuk senantiasa kembali kepada syariat Allah, kita kembali kepada Islam, kita amalkan Islam sebisa mungkin yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita mendakwahkan Islam ke siapapun, ya. Kita bangun kesadaran masyarakat Islam, masyarakat Indonesia untuk kembali kepada Islam, gitu, ya. Di tengah-tengah ada upaya dari orang-orang yang tidak suka dengan Islam, justru malah mengajak kita untuk berpaling daripada Islam, ya. Menjauhkan kita dari Al-Quran, menjauhkan kita dari sunnah Rasulullah SAW, menjauhkan kita dari syariat Islam.
Ya, nah, itu juga ada opini-opini, upaya-upaya yang seperti itu. Nah, maka di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kuatkan keimanan kita dan ditetapkan eh, keyakinan kita dan hati kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada aturan yang sunnah, berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kajian ini mudah-mudahan ini bagian daripada upaya tersebut, ya, upaya untuk selalu membangun kesadaran agar kita menjadi orang-orang yang selalu diberikan keawasan dan kewarasan, ya, dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan fitnah ini, ya. Baik, Ifani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab ini. Kita bahas tentang az-zuhdu fi dunya, zuhud dalam dunia, zuhud di dunia. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liman dibayya qala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa wa khudh min sihhatika li maradika wa min hayatika li mautika, rawahu al-Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, semoga Allah meridhai keduanya, berkata Ibnu Umar, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua pundakku. Ya. Suatu hari Rasulullah memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Seraya berkata, kun fid dunya, jadilah engkau di dunia, ya, ka'annaka, seolah-olah kamu itu gharibun, orang asing, ya, atau pengembara, atau abirus sabil, atau pengembara. Ya, jadi kun fid dunya ka'annaka gharibun atau abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau abirus sabil, orang yang mengembara. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidak amsaita, apabila engkau berada di sore hari, ya, janganlah pala tanpa maka janganlah engkau menunggu datangnya hari esok. Tidak asbahna pala tanpa masa, dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah engkau menunggu datangnya sore hari. Ya. Kemudian khud min sihatika, jadikanlah waktu sehatmu, ya, atau pergunakanlah masa sehatmu lima radika, untuk menghadapi masa sakitnya. Wa min hayatika, dan pergunakanlah masa hidupmu limautika, untuk menghadapi masa kematian. Ya. Jadi hadis ini luar biasa maknanya. Coba kita bedah sedikit demi sedikit. Baik. Pertama, hadis ini disebutkan, ya, bahwa bermula dari Rasulullah memegang pundaknya Abdullah bin Umar. Ya. Nah, jadi pundaknya. Kemudian itu menunjukkan apa? Menunjukkan pesan ini membutuhkan perhatian. Jadi kalau kita ngobrol sama orang itu kan, kalau orang yang kita ajak bicara atau ingin memperhatikan kita, maka kita melakukan sesuatu yang dia itu bisa langsung nengok ke kita. Nah, Rasulullah melakukannya dengan cara memegang pundaknya, dengan pegang pundaknya, maka perhatiannya akan penuh kepada Rasulullah. Itu akan langsung mendengarkan, akan langsung fokus kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nah, itu menunjukkan pesan ini sangat penting. Ya, Rasul ingin menyampaikan ini kepada Abdullah bin Umar, ya, dan membutuhkan perhatian yang serius. Nah, maka kita pun juga ketika mendengar hadis ini, ya, perhatikan dengan serius. Nah, lalu kemudian Rasulullah bersabda ketika sudah memegang pundaknya Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, kun fid dunya. Ini kun ini seperti kalimat perintah. Jadilah engkau, ya, di dunia. Di dunia ini ka'annaka gharib, seolah-olah kamu itu orang asing. Ya. Nah, jadi seolah-olah kita tuh asing. Jadi apa?
Yang disebut dengan gharib itu, kalau secara istilah bahasa, gharib itu adalah man yaqdimu baladan la maskanalhu fiha ya'wi ilaihi, ya, walaysa ma'hu ahluhu, ya. Jadi yang dimaksud dengan asing di situ adalah orang yang datang ke suatu negeri di mana dia tidak punya tempat tinggal di negeri tersebut, ya. Bahkan dia tidak punya keluarga atau kenalan seorang pun di negeri tersebut. Asing, betul-betul asing. Nah, jadi ibarat kata kita datang ke, misalkan ya, pertama kali datang ke Mesir misalkan, ya. Kita nggak punya tempat tinggal di Mesir dan tidak punya kenalan seorang pun di Mesir, maka itulah seolah-olah, ya, seperti orang asing, ya. Orang yang tidak punya tempat tinggal, orang yang memang tidak punya kenalan, ya. Bahkan tidak punya keluarga di tempat tersebut. Jadi kita memperlakukan dunia ini seolah-olah seperti itu, ya, asing, kemudian tidak punya kenalan, ya. Kemudian selain itu Rasulullah juga menyampaikan au abirus sabil, atau orang yang dalam mengembara, orang dalam perjalanan. Wa man yaqsudu baladan ba'idan, yaitu orang yang bertujuan atau menuju ke satu negeri yang jauh, ya. Wa bayanahu wa bainahuma wa bainahu wa bainaha musafatun bi'idatin walam yasiluhu ba'd, ya. Sampai saking jauhnya itu, ya, saking jauhnya itu seolah-olah dia tidak pernah sampai kepada tujuan tersebut. Saking jauhnya itu nggak nyampe-nyampe. Ya, pengembara itu kan begitu, ya. Jadi saking jauhnya dia mungkin tidak ada tujuan yang tetap mau kemana, dia terus mengembara itu kan. Dari satu tempat ke tempat lain, ke tempat lain, jauh terus, ya. Jadi seolah tidak sampai-sampai ke tujuannya itu. Terus jalan. Ya. Nah, fal gharibu qad yaskunu fil qaryah wa yuqimu fiha. Nah, bedanya antara gharib dengan abirus sabil ada dua, ya, berarti kan. Jadi kita tuh diminta oleh Rasulullah ketika menghadapi dunia ini, pilihlah di antara dua. Satu, jadilah kita seperti orang asing, atau seperti pengembara. Apa bedanya? Kalau orang gharib, orang asing, ya, dia kadang-kadang tinggal di desa, ya, dan dia bermukim di desa tersebut. Di khilafi abil sabil, sedangkan pengembara itu apa? Berbeda dengan pengembara, fa innahu la yuqimu fi thariq, ya. Maka sesungguhnya dia tidak tinggal, ya, tidak tinggal di suatu tempat. Pokoknya dia, ya, kalau istirahat sebentar, mungkin di rest area sebentar istirahat, terus jalan lagi. Istirahat sebentar, jalan lagi. Nah, pengembara, ya, betul, pengembara. Nah, jadi ini, ya, Rasulullah itu nanti kita bahas. Kenapa kok bisa Rasul meminta seperti itu, ya? Seperti apa tadi? Gharib, orang yang pergi ke suatu negeri, tidak punya tempat tinggal, tidak punya kenalan. Walaupun kadang-kadang dia tinggal di desa. Ini gharib, orang asing itu begitu. Tapi kalau abirus sabil, dia itu perjalanannya jauh, seolah-olah tidak pernah sampai tujuan, dan dia tidak tinggal di satu tempat manapun, ya. Dia paling hanya istirahat, kemudian jalan lagi. Istirahat, jalan lagi, terus seperti itu. Nah, ini apa hikmah di balik ini? Ya, kita lihat, ya, nanti. Kemudian wa khudh min, yakni minaz zaman, ya, wa min hayatika limautika, ya. Dan yani khudh nasibul maut wa ma yahsulu fihi min adamil amali fil saqmi. Jadi jadikanlah kehidupanmu, gitu, ya, sebelum tiba kematianmu. Jadi kita memanfaatkan betul masa hidup kita. Karena kalau sudah tiba masa matinya, kita sudah tidak bisa apa-apa. Nah, gitu, ya. Oke, taib. Kita coba lihat Asyarh wal Bayan, penjelasan dari ayat ini, dari hadis ini. Taib. Hadis ini pembahasannya dimulai daripada kalimat ida amsaita falatan fadhilus subah. Ya, kalau tadi insyaallah mungkin mafhum, ya. Maknanya bahwa kun fid dunya gharibun aw abirus sabil, ya.
karena kagoribun au ambil sabila. Jadilah di dunia itu seperti orang asing, ya, dan atau seperti orang yang mengembara. Oke. Kan artinya kalau yang namanya orang asing ya, kita tuh kayak pergi suatu daerah kan itu bukan tempat tinggal kita gitu ya. Kita kan eh, pengen rasa nyamannya itu di rasa nyamannya itu di tempat tinggal kita asli gitu ya. Ya kita misalkan saya orang Bogor gitu ya, pergi kemana-mana gitu, tetap ya kita ingin kembali gitu ya, ingin kembali ke tempat asal kita. Ya, itu kan seperti itu keinginan kita ya. Dimanapun kita tempat tinggal, ya, bertahun-tahun di luar tetap ada keinginan untuk kembali. Nah begitulah orang yang di dunia ini. Jadi jangan sampai kita terlalu betah di dunia ini karena mau tidak mau kita pasti akan kembali. Kembali kemana? Ya kembali ke tempat asal kita. Bahwa kita itu nenek moyang kita dulu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, itu makna kiasan agar kita itu tidak terlena dengan kehidupan dunia. Ya, karena dunia itu kan melenakkan. Rasulullah pernah menyampaikan dalam hadis yang lain, takut dunia, takut nisa. Takutlah atau waspadalah terhadap dunia dan waspadalah terhadap wanita. Jadi, jadi mental Rasulullah untuk ketika waspada. Ketika kita sudah atau dunia itu sudah di hati kita, itu sulit lepasnya. Ya, maka perlakukanlah dunia seperti ini. Misalnya Abu Bakar Siddiq, ya, di mana beliau menyimpan dunia itu dari lengannya, sehingga dunia itu berada di bawah kekuasaan. Tidak menyimpan dunia itu di dalam hatinya, ya, karena kalau dia simpan di dalam hati, dikhawatirkan dunia itu yang menguasai kita. Nah, hadis habis itu bukan menunjukkan bahwa kita tidak butuh dunia. Ya. Dan justru malah kita harus memanfaatkan dunia ini, ya, dengan sebaik-baiknya untuk kita di akhirat, karena tidak ada tempat selain dunia yang bisa kita gunakan untuk membawa atau menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Dan nggak ada baru mana kuburan kita nggak sempat. Kuburan nggak bisa lagi. Jadi dunia ini selama kita hidup, selama kita di dunia ini, itulah tempat satu-satunya tempat yang bisa kita gunakan untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya menuju kepada rumah kita, asal kita, atau kampung halaman kita itu di surga itu. Ya, itulah ya momentum yang harus kita gunakan. Dan makanya kita melihat dunia itu ya seperti belajar dia, tidak sampai kalau masalah orang dia ada ngoyo. Lalu apa makna ida amsayta falatan tadir subaha wa ida asbahta falatan tadir al-masa. Ini adalah maknanya adalah wala qasir bisi sa'atin. Janganlah kita membatasi ya dalam perjalanan jamnya, hanya membatasi dalam sisi waktu saja. Ya, fa innaka in qasarta fihi in qata'at an maqsud. Karena jika kita ya membatasi hanya pada waktu tertentu saja, maka akan terputus maksud. Ya. Bahkan juga akan lenyap wahalakat fi mufawazat warid. Ya, wal aqlu tidak amsa layan kagir sobah. Maka orang yang berakal dia tidak akan apabila datang waktu sore dia tidak akan menjadi wudhu. Maksudnya apa? Jadi gini. Jadi ketika ada kesempatan kita bisa beramal soleh di waktu sore, gitu ya, maka jangan nunggu subuh. Ya. Istilah kata taswif. Taswif itu menunda-nunda kebaikan. Jadi kalau kita punya kesempatan beribadah, berbuat baik di waktu sore itu, lakukan di waktu itu juga. Yang ada kita tunda. Yang antar aja waktu subuh aja kita lakukan, jangan. Ya, kebaikan itu harus segera. Ya, jangan menunda-nunda kebaikan. Ya, khawatirnya kita tidak sampai ke waktu pagi, gitu kan? Ya, kita disiapkan diberi peluang oleh Allah untuk melakukan amal soleh di waktu sore, kita diberi pikiran yang ingat dengan amal soleh di waktu sore, tapi kita menunda sampai subuh aja deh. Nah, khawatirnya malah justru ketika tiba waktu subuh kita malah lupa.
Nah, ini kan berarti kan waktu sorenya sia-sia tuh. Ya. Kayak gitu pun juga dalam pekerjaan. Ya. Tidak boleh dalam seorang Islam itu ketika diberi amanah bekerja, dia itu menyia-nyiakan waktu atau menunda-nunda. Ya, saufa, slip, antar aja. Akhirnya apa? Numpuk di ujung. Gitu. Jadi kaum muslimin itu sebenarnya masya Allah diajari disiplin gitu. Kerjakan pekerjaan di waktunya. Nah, jangan sampai kita terlambat atau menunda waktu yang harusnya kita kerjakan di sore hari malah kita tunda sampai di pagi hari gitu kan. Nah, ini tidak boleh ya. Jangan sampai menunda waktu datangnya waktu tiba. Waktu subuh tiba. Ataupun juga sebaliknya ida asbahta falatan tadirin masa. Dan apabila kamu berada di waktu subuh, ya jangan nunggu sampai waktu sore. Ya, kerjakan pekerjaan itu di waktu subuh itu. Kerjakan amanah itu di waktu-waktu itu. Ya, jadi kalau memang pekerjaan itu harus dikerjakan dulu pagi hari, ya kerjakan. Jangan nunda sore hari atau bahkan menunda pagi hari begitu. Nah, jadi ini semangat kedisiplinan ini. Jadi habis ini, kenapa? Karena waktu itu kan berjalan terus. Ya. Kita tidak bisa putar ya, waktu walaupun cuma semenit ke belakang, nggak bisa. Terus waktu itu maju terus. Ya, makanya kata saya Bina Umar, gitu kan, al waktu itu saya waktu itu seperti pedang. Ya, di dalam takmu atau jika kau tidak memutusnya, maksudnya mengalahkan waktu itu, ya maka waktu itu akan memutusmu, mengalahkanmu. Maksudnya ya hilang kesempatan yang ada itu. Ya, karena waktu tidak bisa diputar balik. Nah, jadi waktu itu seperti pedang. Gitu ya. Kalau kita tidak memanfaatkan pedang itu, maka pedang itu akan memutus kita, akan menghentikan kita. Itulah yang insya Allah ya. Nah ini bagi teman-teman yang bekerja, diberi amanah pekerjaan di lain atau di tempat manapun, ya pada waktu itu termasuk bagian daripada menunaikan amanah, ya, ya amanah bekerja, gitu kan. Nah, misalkan di akad kerjanya antum harus datang ke kantor itu, ya tidak kan, ya tidak boleh kita kemudian kurang dari jam itu, ya itu bisa jadi dosa. Kenapa? Berarti menyelisihi akad, gitu kan. Padahal Allah memerintahkan kita untuk menunaikan akad. Ya. Dalam surat Al-Anfal, Al-Maidah, Al-Anfal ya. Ya, yang lagi namanu aufu bitakut. Ya. Orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Nah, jadi kalau kita berakad dan kita setuju, kalau kita maksud kerja yang tinggi, ya berarti itu. Ya. Kalaupun misalkan kita tidak bisa tepat waktu, ya harus izin. Izin itu berarti bukan pemberitahuan. Izin, gitu ya. Izin itu sebelum melakukan sesuatu, izin dulu. Jadi izinkan ya berarti oke, kalau tidak diizinkan ya tetap kembali ke awal dan gitu. Ini harus diperhatikan juga ya. Dan sampai kemudian ini dianggap sepele. Padahal itu bisa mengurangi keberkahan harta kita atau bahkan itu gaji kita. Gitu ya. Nah, begitupun jika pulangnya. Kalau kita di perjanjian itu pulangnya jam 4, ya sudah jam 4. Ya. Jadi tidak kita korupsi waktu. Jadi tidak boleh yang karena berarti kita tidak amanah, ya tidak menunaikan akad perjanjian yang sudah kita lakukan disepakati bersama pimpinan kita di perusahaan. Dan beliaulah yang menjadi amir kita. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, jadi ketika tiba waktu sore ya, dan kita ada kesempatan beramal baik di waktu sore itu, maka janganlah kita tunggu sampai datang hari. Begitu pun sebaliknya, ketika tiba waktu subuh dan itu ada kesempatan kita beramal soleh, maka tunaikannya aja yang kita tunai di waktu sore. Ya. Kemudian waktu min sihatika limarotika, dan gunakanlah ya waktu sehatmu untuk waktu sehat. Ya. Nah, jadi sehat itu mahal. Jadi kalau sudah sakit itu ya Allah, ya, jadi beribadah juga akan kurang, kita terbatas tergerak dan sebagainya. Maka gunakan waktu sehat ini sebaik mungkin ya untuk menunaikan segala macam amanah. Ya, amanah kita sebagai seorang manusia, amanah kita sebagai seorang muslim, amanah kita sebagai seorang karyawan. Ya.
sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengabaikan waktu sehat, ya, waktu sehat digunakan dengan sia-sia, sehingga ketika tiba waktu sakit, kita tidak bisa lagi menunjukkan apa sebaik pada. Jadi sarra sirru sirika al-mu'tadil fi hal sihatika wala taqna'u bihi wazid alaihi bi qadri ma damat fika quwwah. Jadi kita tambah lagi amal yang bisa kita tambahkan selama kita masih memiliki kekuatan, ya. Ini ada satu kisah, ya, seorang sahabat Nabi luar biasa, ya, saya ini dia itu nawar gitu. Sama kayak kita gitu. Kita juga sering nawar gitu, ya. Kalau ibadah itu pengen nawar ibadah itu suka nawar gitu, ya. Kalau bisa tahajud bisa enggak, dan tahajudnya itu 1 rakaat aja, 2 rakaat aja, nawar kan yang harusnya mungkin 8 minimal misalnya, atau mungkin 12 gitu kan. Ya nawar tuh 2 rakaat aja deh tahajudnya misalkan. Pas latihannya kalau bisa 1 rakaat aja deh. Nah, ternyata sahabat tadi juga ada yang nawar kayak gitu. Sama kayak kita, sama-sama nawar. Jadi memang kita sama sahabat itu banyak kesamaan. Yang antaranya adalah suka nawar. Nah, dikisahkan seorang sahabat Nabi, kalau tidak salah Abdullah bin Zubair, ya. Dia itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikanlah aku ini seorang muda, anak muda. Orang anak muda, ya, masih kuat, ya, masih sehat, dan berikanlah amalan, ya, yang dengan amalan itu aku akan mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Kata Rasulullah, ya puasalah, ya puasa saja sebulan itu 3 hari, sebut dengan ayam maulid, ya kan? Jadi sebulan 3 hari sebelum. Nah, kemudian sahabat ini Abdul bin Jubair ini protes, nawar, ya Rasulullah, masa 3 hari, aku ini kan badannya sehat, ya kuat, ya, malu-maluin diri aku sendiri aja, masa puasa cuma 3 hari sebulan. Ya udah, kata Rasulullah, nawar tuh, ya, sama nawar. Kata Rasulullah, udah kalau gitu kamu puasanya ini aja deh, puasa Senin Kamis, ya, sepekan tuh 2 kali, ya, Senin dan Kamis, ya. Tapi sebulan itu sekitar 8 hari lah kamu puasa, ya, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, itu kan 8 hari itu. Nah, ternyata Abdul bin Jubair mengatakan, ya Rasulullah, aku ini masih sehat, masih muda gitu, ya. Malu-maluin aja, masa sebulan cuman 8 hari, sepekan cuma 2 hari puasanya. Adakah amalan yang lain, ya Rasulullah, puasa lain deh yang lebih cocok untuk aku yang masih muda ini? Nawar lagi gitu kan. Kata Rasulullah, ya udah puasa itu aja, puasa Nabi Daud, ya. Puasa Nabi Daud artinya sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Gitu. Kayaknya Allah lebih datang lagi, ya Rasulullah, aku tuh masih muda, itu masih sehat. Gitu. Masa dikasih puasa sehari puasa sehari tidak, gitu. Padahal cukup punya waktu yang paling, waktu puasa yang paling paling banyak. Nawar gitu kan, juga nawar sama kayak sama kita. Nawar. Cuma bedanya kalau kita nawarnya ingin dikurangi, kalau sahabat ini nawarnya ingin ditambah. Gitu. Itu bedanya, ya. Baik, Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, ini ya. Jadi kita gunakan waktu sehat kita, ya, untuk benar-benar beribadah, ya. Karena kalau sudah sakit itu akan sulit. Dan doa yang mungkin bisa kita panjatkan gitu, ya, agar kita diberikan kekuatan itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal. Allah, jauhkanlah aku berlindung padamu daripada al-azzi. Azzi itu kan azum, lemah gitu, ya. Lemah mungkin karena sakit, lemah mungkin karena cacat gitu. Jadi lemah itu bukan tidak mau, dia punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, itu namanya lemah. Azum, ya. Nah, beda dengan al-kaslu, kasel, males gitu. Kalau males itu dia punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Secara fisik mampu dia, tapi nggak mau, berarti males. Itu bedanya, ya. Maka kita berdoa kepada Allah dijauhkan dari 2 sifat itu. Sifat dari orang yang lemah, yang mana dia punya keinginan, punya kemauan tapi tidak punya kemampuan, ataupun juga orangnya al-kasal, orang yang malas, di mana dia punya kemampuan tapi tidak punya kemauan. Nah, jadi yang kita inginkan adalah kita punya kemampuan dan punya kemauan.
Kemudian makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam wa min hayatika li mautika. Ya. Ai la taqudu fil mardi anisiri kullul qad bal ma amkanaka minhu fastahda fihi hatta tantahi ila liqa'illahi ta'ala wa ma indahu min rasyad wal falah wa illa hibta wa qasirta. Jadi janganlah kita duduk-duduk ya atau menunggu-menunggu dalam apa namanya ketika sakit ya atau duduk-duduk tidur-tiduran di atas ranjang saja ya atau di tempat manapun tempat duduk ya maksudnya kita nongkrong-nongkrong nggak karuan gitu kan ketika hidup kita ya maka justru kita diminta bersungguh-sungguh ketika hidup itu ya ketika Allah masih kesempatan kita hidup ya jangan kerjaannya rebahan gitu ya rebahan yang tidak ada manfaatnya ya, kalau rebahan ada manfaatnya ada kebaikannya silakan saja ya kan nah, ini malah banyak wasting time ya waktu yang terbuang ya kan ya, tadi ingat ya waktu itu nggak bisa mundur lagi karena kita lagi dikasih hidup kita dengar makanya kematian itu sebagai pertanda ya, peringatan bagi yang hidup ya. Ada yang meninggal lagi ada yang meninggal lagi hampir tiap hari itu ada yang meninggal ya. Kemarin kakeknya bukan neneknya sudah siapa lagi ya. Kematian itu kan nggak ada yang tahu kapan saja bisa mendatangi kita ya, maka kita harus sadar bahwa kita itu akan mati dan jangan sampai kita melupakan mati ya, bahkan para ulama itu banyak yang punya cara ya agar tetap semangat dalam beribadah dan menuntut ilmu dengan cara apa? Di antara mereka itu ada yang membuat kuburan, ya, liang lahat untuk dirinya sendiri. Jadi ketika dia futur, ketika dia malas, dia masuk ke kuburan tersebut dan dia berbaring di situ sambil memikirkan kondisi alam barzah, alam kubur itu gimana modelnya. Setelah itu dia bangun dan semangat. Ya, dia kaciatul maut, ya, mengingat mati. Jadi jangan sampai kita nggak ingat mati. Tapi ingat mati di situ itu bukan berarti kita menjadi orang yang pesimis, yang fatal, dan yang sudah lah, kita mati ngapain, kita berusaha hidup, gimana misalkan hidup ini juga salah, kayak gitu. Ya, justru dengan kita sadar bahwa kematian itu akan datang kepada kita, kapan saja, di mana saja kita tidak tahu, maka justru seharusnya membuat semangat kita tuh membara untuk melakukan amal baik, gitu kan? Bukan malah menjadi kendor, ya, pemalas. Jadi berusaha terus hatta tantangan dengan dekat sampai kita berakhir berhenti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentu kita juga ingin ya, berjumpa dengan Allah. Digambarkan oleh para ulama dalam beberapa kitab yang diambil dari beberapa hadis ketika orang itu di surga ini bisa berjumpa dengan Allah, maka semua kenikmatan surga itu hilang. Ya, hilang nggak bersisa karena saking nikmatnya melihat Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kebayang. Kita nggak pernah sedih ya, menjumpai pencipta kita. Loh, semoga kita ya, dan yaksilah kajian ini, dan yaksilah hari Jumat ini, gitu ya. Kita bisa berjumpa dengan Allah. Dan setelah itu, sudah kenikmatan yang terusan kita merasakan. Ya, tiba-tiba ada penderitaan, sedih, ya, rasa kecewa, itu hilang sudah. Kepada sebenarnya, ya, itu kan disebut dengan kalau dalam istilah itu apa? Omailah berarti ini yang maknanya tidak ada lezatan kecuali setelah ada kesusahan. Yang namanya sesuatu bisa dibilang Allah berat itu kalau kita suksesnya dulu. Ya nikmat itu ya kalau kita merasa sulit dulu, susah, sulit, berat gitu, akan terasa. Contohnya misalkan ketika kita puasa. Puasa itu kan dari pagi sampai maghrib. Mungkin kita lelah, capek, haus, lapar itu kan. Nah, ketika waktu buka tiba, maghrib, masya Allah kan air sebelah panjang. Atau gitu ya. Cara berbeda. Kemalah itu illa ba'da. Dan ada kelezatan kecuali setelah. Dari ikhwani wa akhwati rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Ya, pertama yursyid ila iblis. Yang pertama tetap ya irsyad Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'lim ummati.
ambisi dan semangatnya Nabi untuk mengajari umat. Semangat Nabi itu luar biasa mengajari umat. Tidak pernah berhenti. Ya. Kemudian yang kedua, al-kitsu ala zuhdi fi dunya. Yang dorongan untuk zuhud di dunia. Zuhud itu bukan kita bertampang miskin. Zuhud itu bukan. Gitu. Zuhud itu kita bisa mengandalkan dunia. Ya, kan, gitu. Jadi menempatkan dunia di dalam genggaman tangan kita. Itu adalah zuhud. Tidak pasti harus kayak copang camping orang miskin. Mereka dapat baju itu zuhud. Enggak gitu. Zuhud itu bisa jadi dia punya mobil, punya macam, tapi semuanya di bawah kendali dia. Zuhud itu artinya dia tidak jadi orang baik, ya, dia tidak jadi orang yang harta itu untuk menyewakan, serta untuk bermanfaat buat orang lain. Ya. Itu namanya zuhud. Itu bukan hanya bukan diartikan orang yang harus memiskinkan diri. Gitu. Wa itharu ma indallahi ta'ala fil akhirah. Dan itu jadi bersungguh-sungguh ya atau dorongan untuk disebut di dunia dan juga memberikan efek atau pengaruh ya di akhirat nanti sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga al-haddu ala qillati muqalafatil khalaiq wa qat'al ala'iq allati tusbalu min khaliq. Jadi kita senantiasa qanaah ya, menerima apa adanya daripada sedikit pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak dikasih sedikit ya. Kita dikasih kesenangan kita baru ingat Allah ya. Tapi ketika dikasih banyak dan kita senang kita melakukan dengan kita begitu ya. Itu harusnya dalam kondisi apapun harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, muqatabatul wahidi wa iradatul jama'. Ya, al-khitabu lil ummah wa laysa li ibn Umar wahda. Walaupun ini ditujukan kepada Abdullah bin Umar, bukan berarti pesan ini untuk Abdullah bin Umar saja. Tetapi ini juga berlaku untuk umat Islam semuanya. Memang objeknya adalah Ibnu Umar yang dipegang pundaknya di Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tersebut, tapi pesan ini adalah untuk seluruh kaum muslimin. Yang bukan untuk Abdullah bin Umar. Iktina musihak qabla marad, ya, memanfaatkan waktu sehat, menggunakan waktu sehat sebelum waktu sehat. Wal hayat qabla, dan memanfaatkan waktu hidup sebelum datang kematian. Itulah ya. Dan semoga ya hadis ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak terlena dengan dunia dan bisa memanfaatkan waktu memanfaatkan waktu sehat, memanfaatkan waktu dan memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya hadis Rabi Asyar, hadis yang ke-14, min ta'ali min nabi li umat. Ya. Di antara pengajaran Nabi kepada umat. Yang sedikit panjang ya, ada pada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal harami wal ma'sami wal maghrami wa min fitnatil qabri wa 'adzabil qabri wa min fitnatil nari wa 'adzabil nari wa min syarri fitnatil ghina wa a'udzu bika min fitnatil faqri wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ighsil 'anni khataayaya bima'il thalji wal baradi wa naqi qalbi minal khataaya kama naqaita thawbal abyada minad danas, ya. Wa ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masjidi wal maghrib. Nah, doa saya. Ya. Itu doa yang itu panjang ya, dan itu doanya itu kalau kita baca bisa biasa dibaca di doa-doa sholat gitu ya.
Betul. Baik, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal kasal." Aku berlindung kepadamu dari apa? Rasa malas. Berlindung kepadamu daripada rasa malas. Kemudian wal harami. Jadi aku berlindung ya Allah kepadamu dari sifat malas, ya, dan juga uh, wal harami, yakni sia-sia gitu ya. Jadi aku berlindung kepadamu daripada rasa malas, wal harami, ya. Harami itu pikun. Jadi pikun. Jadi lemah pikiran karena tua gitu ya. Yang disebutkan di bawah itu al-haram, yakni az-ziyadatu fi kibarisin al-muaddi ila dhi'fil a'dha gitu ya. Jadi a'udzubika minal kasali, ya Allah, aku berlindung, ya, berlindung kepadamu daripada malas dan pikun. Jadi lemah pikiran, ya, atau lemah anggota badan karena sudah tua. Jadi ya, ini bagus juga ya kita katakannya. Kadang-kadang kan kalau sudah tua itu jadi bermasalah gitu ya. Mau beramal baik itu udah lemah kesana kemari gitu kan, nggak bisa sedikit dulu gitu kan. Nah, mungkin dengan doa ini kita akan diberikan apa, kesehatan selalu, atau apa, kebugaran walaupun usia kita sudah tua. Ada tuh orang-orang yang sudah tua tapi dia masih masih semangat untuk ibadah, masih kuat ya, untuk melakukan ibadah haji itu ada banyak. Nah, dan sampai kita kemudian apa, diberikan eh, kondisi tubuh yang rapuh gitu. Ada di usianya sebenarnya nggak terlalu tua-tua amat gitu, ya. Tapi kok kayak rapuh gitu ya. Itu jangan sampai gitu ya. Kita doa sama Allah, jangan sampai kita diberi tubuh yang sebegitu lemahnya gitu ya. Justru kita ingin memiliki tubuh yang sehat, kuat ya, sampai kita meninggal nanti. Ya, itu kan ketika usia tua pun gitu, kita memberikan kekuatan untuk beribadah, bahkan mungkin kita untuk berjihad gitu ya. Jadi a'udzubika minal kasali wal harami, ya, daripada pikun, ya, yang wal ma'sami wal maghrami. Dan aku juga berlindung, ya, kepadamu daripada sifat pengecut, ya. Jadi kita juga dijauhkan kita daripada sifat pengecut gitu ya. Atau juga bisa diartikan di sini mayu jibul ism, ya. Maksam itu berarti kan mudah melakukan dosa gitu ya. Jadi kita berlindung kepada Allah dari mudahnya kita melakukan dosa. Wal magrom, okay. Magrom ini adalah ad-dainu, hutang, gitu ya. Ini malah hutang yang tidak diperbolehkan, ataupun juga hutang yang diperbolehkan. Atau ima yajizu itu ajazaan, dan kita lemah untuk membayar hutang. Nah, jadi bukan tidak, kita tidak mampu membayar hutang itu. Kita juga berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari orang yang tidak bisa membayar hutang. Kemudian wamin fitnatil qabri, dari fitnah kubur, ya. Fitnah kubur apa itu? Ia su'alu mungkar wa nakir, ya. Jadi pertanyaan daripada malaikat mungkar nakir, ya. Wal muradu min
syarri dzalik. Yang dimaksud adalah kita menghindar atau terhindar dijauhkan dari pertanyaan buruk daripada malaikat nakir di kuburan. Atau juga yang dimaksud dengan fitnatul qabr di sini adalah fayakunu azabul qabri ya musabbaban azab. Yaitu adalah azab kubur ya. Perkara azab kubur ini masuk dalam perkara akidah ya, karena ketika ada orang yang tidak yakin dengan adanya azab kubur, padahal hadis-hadis yang menyatakan ada azab kubur ini masuk ke dalam kategori mutawatir, tapi bermana memang bukan menjadi mutawatir lagi. Jadi kalau kita belajar hadis itu kan ada hadis mutawatir bil lafzi, ada hadis mutawatir bil makna. Nah, hadis tentang azab kubur ini itu mutawatir bil makna. Maksudnya adalah banyak hadis yang menyebutkan perkara azab kubur walaupun dalam berbagai macam redaksi. Semua mutawatir bil makna. Jadi maknanya menunjukkan adanya. Kalau mutawatir bil lafzi itu kan jelas sharih ada gitu. Dan mutawatir bil lafzi. Nah, azab kubur ini masuk dalam kategori hadis mutawatir bil makna. Artinya apa? Masuk dalam kategori harus yang kita yakini. Bahwa nanti akan ada alam kubur, ya, bahwa nanti akan ada azab kubur. Kita berhindar ya daripada azab min fitnatil qabr. Wa adzabil qabr juga azab kubur. Wa min fitnatin nar dan fitnah neraka. Apa tuh? Ya soal fazalati ala sabili taubih. Yaitu adalah pertanyaan penjaga neraka. Wah, ngeri ya. Nah, belum masuk nerakanya aja kita akan berhadapan sama penjaganya. Itu udah ngeri. Wa adabin nar, apalagi sudah masuk dalam azab neraka. Wa adabin nar ba'da fitnatiha ay an akuna mu'adzaban biha. Setelah ada fitnah neraka, maka akan masuk ke dalam neraka. A'udzubillahi min dzalik. Wa syarri fitnatul bina al-batari wa tujan, ya. Dan juga fitnah dari keburukan fitnah kekayaan. Ya. Jadi mungkin kita dikasih kekayaan yang banyak oleh Allah gitu, tapi kita bermohon kepada Allah agar terhindar daripada keburukan fitnah orang kaya. Keburukan fitnahnya kita lakukan. Fitnah itu apa? Fitnah itu kan bukan fitnah dalam bahasa Sunda atau bahasa Indonesia. Ya. Fitnah itu kan sesuatu yang memalingkan. Memalingkan daripada kebenaran, memalingkan daripada syariat, itu namanya fitnah. Dan sesuatu apapun itu bisa jadi fitnah. Harta bisa jadi fitnah. Harta bisa menjadi hal atau sesuatu yang bisa memalingkan kita daripada Allah. Anak-anak juga bisa menjadi ya perkara yang bisa membuat kita berpaling daripada Allah. Jabatan juga bisa membuat kita berpaling daripada Allah. Ya. Kemudian bakat ibadah kita pun bisa menjadi fitnah. Gitu. Jadi semua itu bisa menjadi fitnah. Itu bisa menyebabkan kita berpaling daripada Allah. Makanya tergantung tadi niatnya, kemudian juga cara kita dalam mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai itu menjadi fitnah. Nah ini fitnah jadi orang kaya juga banyak. Gitu. Ya, keburukan fitnahnya orang kaya itu juga kekayaan. Ya. Kemudian al-masih akhiruhu ha'i ana ihda ainihi mamsuhah li'annahu yamsul ata'addu ay yaqta'u fi ayyami ma'lum. Ya, al-masih itu maksudnya adalah dihapuskannya dunia. Fitnah akhir zaman gitu ya. Fitnah akhir zaman itu apa? Ad-Dajjal. Nah, fitnah Dajjal. Ya. Ada yang mengatakan Dajjal itu makhluk bermata satu. Atau Dajjal itu adalah makhluk yang mengajak manusia ke dalam kemaksiatan. Hanya bisa melihat keburukan, tidak bisa melihat kebaikan. Maka dia mata satu. Banyak beragam sekali ya. Tafsiran-tafsiran berkaitan dengan Dajjal ini. Ada yang menyatakan ini makhluk manusia, atau ada yang mengatakan ini makhluk lain. Namun yang jelas Dajjal juga ternyata banyak yang memuji dan bahkan menuhankannya. Para pengikut-pengikutnya membuat simbol-simbol gitu ya. Dengan simbol-simbol itu ketika tiba waktunya dia datang untuk memunculkan dirinya,
masyarakat sudah biasa. Kenapa? Karena ciri-cirinya sudah sering di-spill gitu kan. Lewat film, lewat media, lewat apa pun itu di-spill, lewat simbol-simbol gitu. Ya. Spill itu ya sudah tidak tahu gitu. Ya. Itu kan simbol mata satunya. Sering ada di tiap kartun ya. Itu sengaja itu sama para pengikut mereka agar ketika datang itu eh, motor tidak lagi panik atau tidak lagi kaget karena sudah tiba, sudah ada, sudah dikondisikan dan alam bawah sadar. Kemudian di ya Allahumma ksil anni khotoya ya, ya Allah langsunglah atau bersihkanlah dariku kesalahan dengan apa, dengan air salju atau air salju dengan embun ataupun juga dengan sabun. Dan sucikanlah hatiku dari kesalahan sebagaimana engkau sucikan baju putih daripada kotoran. Itu dapat minta sama Allah agar hati kita dibersihkan, pikiran kita dibersihkan, gitu ya, dari segala macam kotoran. Wabait baini, dan jauhkanlah di antaraku, wabaina khotoya, dan juga dengan kesalahanku, sama ba'ata, sebagaimana engkau menjauhkan bainal masyriqi wal maghribi. Artinya apa? Ya, sampai kesalahan yang sudah kita lakukan itu kita lakukan. Jadi kalau sudah tobat, tidak jauhkan. Jauh-jauhnya, dan sampai kita dekat atau malah mengelak dari perbuatan yang salah tadi. Jadi seolah-olah seperti jauhnya timur dan barat. Kita nggak pernah ketemu. Timur kemana, barat kemana. Jadi ini kita tuh tidak ingin berjumpa lagi, bertemu lagi dengan dosa atau kesalahan yang telah terjadi. Ya. Kan memang berat. Dosa itu kan kadang-kadang muncul lagi, bisa dari setan, setan itu bisa dari golongan jin yang bisikan kepada kita, atau juga datangnya munculnya orang manusia gitu kan, yang ngajak-ngajak kita keburukan, bisa aja gitu kan, teman lama kita atau siapa aja gitu, yang dulu mungkin pernah maksiat bareng terus ya ingin reunian misalnya, kita reunian yuk kayak dulu lagi, nah, itu kan godaan ya. Gimana jadi? Yang mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, karena terutama bagi teman yang hijrah ya, itu kan dia pasti punya kehidupan sebelumnya, kehidupan dengan orang-orang yang mungkin kenal dengan sebelumnya. Nah itu ada saja godaan, ya, godaan untuk kembali ke kehidupan yang lama, atau minimal sedikit-sedikit lah nggak apa-apa ya, tak baik banyak. Nah, ini juga hati-hati jadi ya. Kadang-kadang sedikit awalnya sedikit, lama-lama kita menormalisasi. Ya, seperti kita menormalisasi sesuatu yang salah. Ya. Seperti kasus LGBT, ya. Oke, dan sebagainya itu kan seolah-olah kan ini menjadi normal. Ya. Kita harus melawan itu, karena kalau itu dianggap normal, itu parah. Sekarang kan orang sudah menormalisasi pacaran, ya. Menormalisasi hubungan di luar nikah. Jadi tidak udah banyak yang begitu. Bahkan dianggap udah biasa-biasa saja. Jadi padahal yang dibuktikan zaman saya kecil itu kan kayak aib banget itu, aib yang cuma memalukan gitu. Sampai orang tua itu udah nggak mau anggap anaknya gitu, anaknya lagi. Tapi sekarang coba lihat, bahkan bukan hanya anaknya pengen, orang tuanya malah justru dorong-dorong gitu kan, kok kamu di rumah terus nak, kamu punya pacar nak, kok nggak ada yang ngajak kamu malam mingguan, ini kayak justru orang tua jadi khawatir kalau anaknya nggak punya pacar. Itu kan jadi kacau. Jadi kayak udah biasa normalisasi gitu. Kayak misalkan begini, penyimpangan seks itu kan belakangan terjadi di pesantren. Itu membuat heboh. Kenapa? Karena pesantren tempat belajar agama. Kok terjadi seperti itu? Gitu. Nah, kita harus menganggap itu suatu hal yang buruk, gitu, bukan mendengar. Dan coba bayangkan sekarang kita ketika ada anak SMA dalam melakukan hal yang sama nih, pelecehan seksual, kan kayak biasa-biasa aja gitu. Wah, itu memang udah biasa. Kalau mau yang begitu, gitu kan begitu. Di situ kan ini juga salah gitu. Kita nggak boleh menormalisasi sesuatu yang sifatnya maksiat. Ya, jadi
kita nggak lagi jadikan sebagai bahan untuk nasihat orang, nasihat orang. Inilah bahaya menormalisasi kemaksiatan. Bahaya. Padahal Rasulullah SAW ya, mengajarkan kepada kita ketika melihat kemaksiatan itu kita bisa mencegahnya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, kalau kita melihat kemungkaran maka rubah dengan tangan. Dalam ekstati fadli lisanih. Kalau kita tidak bisa dengan tangan kita maksudnya kekuasaan. Kalau tidak bisa, maka ya dengan lisan kita. Ya. Kalau tidak bisa, kalau ekstati fadli qalbi. Kalau tidak bisa dengan lisan, tidak mampu, bisa ngomong, misalkan, ya dengan hati. Minimal kita tidak susah. Ya, sudah sesuatu. Kalau demikian, Allah ya, ketahuilah bahwa itu adalah nikmat akhirina selama memang ini. Ya. Kalau kita lihat kemungkaran hanya bisa menggerutu dalam hati, kita tidak suka, itu mending gitu ya, itu selama memang ini. Nah, bermasalah itu adalah ketika ada kemaksiatan, boro-boro dia melakukan kemungkaran dengan tangan dan misalnya, bahkan hatinya pun tidak ada rasa untuk apa, rasa tidak suka. Jadi ada rasa tidak suka saja dalam hati selama-lamanya iman. Tapi kalau tidak ada rasa tidak suka dan bagaimana dia mendukung, itu pasti imannya kemana? Saya semoga dapat hindat dari itu. Nah, Ibani wa akhwati rahimahullah, ya, ini doa ini bagus sekali ya kita amalkan selepas sholat, kita baca doa ini gitu ya. Dan ini kalau nggak salah menjadi bagian daripada bacaan sholat kita ya. Kalau kita lihat dari bagian sholat di kamar sebelumnya ya, kita beribadah sholi, itu ada salah satu dosa, salah satu doa ya, doa yang kita baca di iftitah itu adalah ini. Kita bisa menggunakan doa ini. Banyak pilihan tuh ya, bacaan kita itu. Itu. Kalau itu kan ada doa-doa itu. Salah satunya adalah bisa menggunakan doa. Dan karena sudah ada juga, kalau kita berbicara mengenai sholat dengan sholat, kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Silakan ya teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan atau bahkan mungkin menambahkan ya. Sudah banyak. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan materi pada kesempatan siang hari ini. Untuk selanjutnya kita buka untuk dua orang penanya. Silakan jika ada pertanyaan bisa langsung ketik di kolom chat atau open mic karena kita sudah sampai ke sesi tanya jawab. Silakan. Ya, mungkin saya Ustaz yang bertanya ya. Oh, ini ada, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, Afwan izin bertanya. Oh, sebentar. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya. Jika semisal saya saat jam kerja di kantor, saya sempetin kerjain tugas-tugas kuliah, apakah ini diperbolehkan atau tidak boleh? Apakah atau harus izin atasan terlebih dahulu dan sebaiknya bagaimana ya Ustadz? Suaranya tetap Afwan. Cek. Ya. Halo, cek. Ya. Jadi ini harus dikembalikan kepada akad kita ya. Jadi akadnya Mbak Cahya dengan kantor ini misalkan itu apa? Karena akad kerja itu kan ada dua ya. Ada akad yang muakkad ya, maksudnya kerja yang berbasis waktu
Ada akad kerja berbasis waktu, ada akad kerja yang berbasis hasil pekerjaan, gitu ya. Nah, kalau bekerja dengan akad hasil pekerjaan, itu biasanya tidak berbasis waktu. Maksudnya eh, si pembayar ujrohnya itu punya kesepakatan, udah kamu kerjakan tugas ini, ya silakan kamu selesaikan dalam waktu misalkan seminggu. Nah, saya tunggu hasilnya. Nah, jadi waktunya sepekan dan dia bisa kerjakan ya kapan saja. Bisa dari jam 7 sampai jam 12, jam 8. Pokoknya dia pokoknya dikasih waktu sepekan, dia bisa kerjakan kapan saja, yang penting hasilnya selesai di waktu yang telah disepakati tadi. Nah, maka yang model begini dia bisa tuh ya menyambi-nyambi, mungkin dia kerjakan, dia bagi waktunya dengan mandiri misalkan ya. Jam sekian saya kerjain tugas ini, sisanya saya kerjain yang lain. Yang tugas pribadi, tugas kuliah, ya kan, atau mungkin juga tugas yang lain gitu ya. Itu namanya nyambi gitu kan. Itu boleh-boleh saja karena targetnya itu adalah produk gitu kan. Produknya itu harus selesai. Nah, jadi bisa kapan saja dia kerjakan, yang penting dalam range waktu sepekan itu kerjanya selesai ya, atau mungkin bisa kurang dari waktu itu dan diserahkan kepada eh, si pemberi kerja. Kayak gini deh, kayak misalkan tukang jahit. Ya, tukang jahit kan begitu ya. Saya bawa kain, silakan Pak. Ya, saya serahkan kain ini, eh, Bapak kerjakan, bisa nggak misalkan sepekan saya beres, ya, saya usahakan misalkan. Nah, itu tuh. Nah, jadi tidak bisa apa si penjahit itu kan bisa kerjainnya kapan aja gitu. Ya, bisa kapan aja. Nah, itu kalau akad yang pertama tadi. Jadi berdasarkan hasil kerja. Nah, kalau akad kerjanya itu khos, ya, dia berbasis waktu, maka kita harus mengerjakan pekerjaan di waktu itu, maka itu tunaikan. Misalkan jam 7, akad kerjanya pulang masuk jam 7, pulang jam 4 misalkan. Ya, maka kita mengerjakan pekerjaan kantor, pekerjaan amanah itu. Tidak boleh kita mengerjakan pekerjaan lain, ya. Tidak boleh kita ngerjain tugas-tugas kuliah misalkan di waktu tersebut. Kenapa? Karena terikat waktu. Kita sudah terikat waktu dengan pemberi pekerjaan. Gitu. Nah, kalaupun kita misalkan ketika direkrut di wawancara itu kan, kita sampaikan, Pak, saya itu siap kerja di sini, tapi saya masih kuliah, Pak, gitu. Mungkin ada waktu-waktu yang akan digunakan saya untuk kuliah online, misalkan dari jam sekian sampai jam sekian, atau mengerjakan tugas kuliah dari jam sekian sampai jam sekian, itu gimana, Pak? Nah, kalau kata pemberi kerja boleh diizinkan, itu boleh, gitu ya. Kalau diizinkan, ya. Tapi kalau tidak diizinkan, maka tidak boleh. Berarti dia harus cari waktu di luar jam kerja untuk mengerjakan tugas kuliah tadi. Ya. Nah, kalau kita sembunyi-sembunyi ngumpet-ngumpet itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan akad. Berarti harus izin dulu sama pimpinan. Kalau diizinkan boleh, kalau tidak diizinkan berarti cari waktu lah, cari waktu lain. Nah, ini namanya kita sesuai dengan akad kerja kita. Nah, tidak boleh kita menyelisihi akad kerja yang sudah disepakati. Nah, memang apa namanya ini dalam Islam itu suatu hal yang sangat prinsip ya. Kenapa ini menjunjung tinggi keadilan gitu. Artinya jangan sampai ya hak si pemberi kerja atau hak pimpinan memberikan pekerjaan kepada si B itu terkhianati gitu loh. Yang harusnya dia bisa kerjakan hari itu karena dia mengerjakan tugas yang lain akhirnya terganggu. Ataupun juga sebaliknya, seharusnya dia bisa mengerjakan tugas kuliah di waktu itu tapi terganggu dengan pekerjaan. Jadi tumpang tindih gitu. Nah, maka dalam prinsip Islam itu ya kerjakan sesuatu di waktunya saja. Gitu. Jadi ini apa namanya penting sekali ya, masalah seperti ini memang harus didiskusikan, dibicarakan. Jadi tidak boleh seperti itu. Ya, kalau mau mengerjakan tugas kuliah ya di waktu lain. Ya, kecuali kalau bosnya mengizinkan ya, silakan saja. Artinya sudah ada izin. Tapi kalau tidak, yang mana izin itu gini ya. Izin itu sampaikan dulu sebelum dikerjakan. Bukan kerjakan dulu baru disampaikan. Itu kalau dikerjakan dulu baru menyampaikan itu namanya bukan izin tapi pemberitahuan. Nah, itu bedanya. Kalau izin tuh sebelum kita lakukan, kita izin dulu, ya. Kayak gini kan kita mau masuk rumah, ya kan? Masuk rumah kan harus izin dulu. Yang namanya izin itu kan kita ngetok dulu, salam dulu, ngetok dulu. Kalau dipersilakan masuk, baru kita masuk kan begitu. Nah, bukan begini kalau izin itu kan masuk dulu, terus kita izin kan nggak mungkin begitu. Itu namanya bukan izin. Gitu ya. Baik, kalau alam Islam, kemudian yang kedua langsung aja ya dari Mbak Selvia.
Assalamualaikum, saya izin bertanya, jika nanti di alam kubur kita ditanya sama malaikat, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu, itu kan ditanya pakai bahasa Arab. Sedang nanti yang tidak bisa bahasa Arab atau ngaji Quran belum bisa, itu bagaimana? Iya, ini. Makanya belajar bahasa Arab ya. Itu istrinya Mang Ukar itu namanya. Tapi itu Mang Ukar yang tanya. Oh Ustaz gitu, Jalan. Mang Ukar. Mang Makanya Mang Ukar Ukar bukannya belajar bahasa ngomong Arab. langsung. Makanya Mang Ukar belajar bahasa Arab, Mang Ukar. Ya, jawaban itu bukan eh, dengan kemampuan bahasa. Jadi jawaban itu nanti berdasarkan amal gitu ya. Kalau amal baiknya banyak, walaupun dia nggak bisa bahasa Arab, selalu bisa jawab, gitu ya. Nah, itu karena amal dia banyak, amal solehnya banyak, gitu kan. Karena setelah apa alam kubur itu jawaban-jawaban apapun itu bukan atas kehendak kita, termasuk juga di akhirat, gitu. Di akhirat itu ketika kita dihisab, dihitung, ya kan, kemudian ditanyai, gitu ya, itu yang ngomong itu bukan kehendak kita, gitu. Nggak bisa kita ngarang-ngarang gitu, nggak bisa. Itu semua itu otomatis gitu. Bahkan mungkin mulut kita diem, tangan kita yang ngomong, mata kita yang ngomong, gitu ya. Itu semuanya pada ngomong, bersaksi. Nah, maka ketika di alam kubur pun juga ya begitu. Jadi yang berbicara itu bukan atas kehendak kita, itu otomatis saja. Artinya ketika amal baiknya kita banyak, amal solehnya banyak, itu amal soleh yang menjawab pertanyaan itu. Jadi pertanyaan bahasa apapun ya bisa dijawab, insya Allah. Tenang aja ya. Tapi memang alangkah baiknya kita latihan, Pak. Jadi belajar bahasa Arab ya. Itu termasuk bagian daripada amal soleh juga tuh belajar bahasa Arab itu. Jadi satu-satunya ya belajar bahasa yang berpahala itu belajar bahasa Arab gitu. Dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan mubah-mubah saja. Allah lebih suara. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban Ya. dari pertanyaan yang tadi diberikan. Ya, alhamdulillah ini pas Ustadz ini sudah sampai waktu jam 12. Insya Allah sebentar lagi asar, kurang 3 menit lagi. Allah alam bisawab, terima kasih. Alhamdulillah ini lancar ya. Nggak ada pemadaman kan di Cilengsi sama Bekasi. Kalau di sini alhamdulillah lancar. Kemarin Ya. pemadaman Ustaz. Ya, terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadiran rekan-rekan semua dan untuk Ustadz untuk paparan materi di hari ini. Marilah kita tutup kajian pekanan pada siang hari ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim. dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Jazakumullah khair khairan Ustaz katsira Jalani. Ustaz. Barakallahu fikum.